Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Madinah, pergi berlibur bersama Bunda. Waktu jelang iftar telah tiba. Izinkan saya membuka salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Mugi Zainal, tentunya di acara yang insya Allah dinantikan kita semua di Ramadan kali ini, jelang iftar. Mengintisarikan dari Quran Surat Al-Hadid ayat 20, bahwa dunia hanyalah tempat bersenda gurau semata, persinggahan sementara. Tempat di mana kita semua berbangga-bangga dengan harta dan keturunannya. Seperti tanam-tanaman yang subur, lalu kemudian kering dan layu hingga hancur. Dan yang pasti di akhirat nanti azab semua akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, memperhitungkan apa yang kita lakukan selama di dunia. Masya Allah. Mengambil dari intisari ayat dari Al-Hadid ayat 20 ini, pemirsa, maka kita akan membahasnya juga di tema kita jelang iftar kali ini dengan tema memaknai hidup dengan perjuangan. Dan pemirsa, alhamdulillah sudah hadir bersama saya dua narasumber yang Masya Allah kita mau belajar bersama Ustadz yang sudah hadir bersama saya kali ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ziaul Haramain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jelang iftar ya Ustadz Zia ya. Ya, terima kasih. Masya Allah udah hadir ya, dan pemirsa, beliau aktif sebagai pengajar dan pengasuh di pesantren Darus Sunnah ya. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Dr. Haji Ahmadi Rojali LCMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang Ustadz kita berjumpa lagi di jelang iftar kali ini ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya pemirsa, beliau aktif sebagai dosen dan aksesoris sertifikasi haji dan umroh, Fakdakwah dan ilmu komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan juga aktif sebagai Ketua Komisi Hukum dan Advokasi DPP ADAI. Masya Allah, aktivitas Ustadz Ahmadi, Ustadz Zia ya, yang begitu sibuk tapi alhamdulillah tetap bisa menyempatkan hadir jelang iftar ya, Masya Allah. Ya, untuk Ustadz Zia ya, nah Ustadz Zia ini yang ingin kita tanya juga nih, memaknai hidup dengan perjuangan. Nah kalau kita melihat di era kekinian, ya ini bagaimana nih Ustadz kita untuk memaknai perjuangan hidup di era saat ini, era now. Ya silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Memaknai hidup dengan perjuangan. Karena memang ini topik yang menarik gitu ya. Ya, maka betul Ustaz. Kita lihat perjuangan ini bisa banyak makna. Karena dia maknanya sangat luas. Perjuangan bisa diartikan perjuangan fisik, ya, bisa diartikan perjuangan terhadap ya melawan diri sendiri, atau mungkin juga diartikan perjuangan dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kami mungkin akan membatasi kepada ya, perjuangan melawan diri sendiri atau jihadun nafs, dan juga jihad dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Karena kalau kita tarik ke ranah jihad fisik sepertinya kurang relevan pada saat ini gitu ya. Kan kita sekarang sedang dalam kondisi tidak peperangan gitu ya, berbeda dengan sahabat-sahabat saudara kita di Palestina sana. Baik, mungkin pada era sekarang kita memaknai perjuangan itu bisa dengan cara melihat potensi dari diri kita sendiri. Ya, kalau kita merasa banyak kekurangan, maka lawanlah kekurangan-kekurangan itu. Ya, ada dalam suatu hadis, meskipun hadisnya dhaif, namun maknanya ini sangat sangat bagus dan juga sesuai dengan arah tuntunan Islam, yang mana dari sahabat Jabir pernah dikatakan ya bahwa kita singgah ya dari jihad kecil ke jihad yang akbar. Ditanyakan apa itu jihad akbar wahai Rasulullah? Ya, jihad akbar adalah ya melawan atau kita mujahadah
mujahadatul abdi hawahu, melawan hawa nafsu. Dan ini sangat banyak melawan hawa nafsu. Mungkin bisa dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa melawan hawa nafsu kita sendiri, lalu kita menerapkan ke orang lain, kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, ya. Lalu setelah itu mungkin zaman sekarang juga bisa diterapkan dengan cara menebar kebaikan, ya. Banyak contohnya, apalagi di era pandemi seperti ini, seperti kita mengajak orang untuk beramal untuk kawan-kawan atau sahabat kita yang terkena musibah, ya. Lalu kita membuat konten-konten positif, konten-konten yang memang mengajak orang untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Iya, apalagi sekarang kemajuan media sosial kita canggih sekali, jadi kita bisa memanfaatkannya ya, Ustadz Zia ya. Baik, nah untuk Ustadz Ahmadi, bagaimana mendeskripsikan hakikat perjuangan dalam Islam itu sendiri, Ustadz? Al-Imam Al-Maududi pernah memesan kepada kita, innamal mar'u ahadisun ba'da, fakun hadisan hasanan liman mu'a. Kita memaknai perjuangan dalam kehidupan, ayo sama-sama kita, innamal mar'u ahadisun ba'da. Setiap kita akan jadi cerita, setiap kita akan jadi dongeng, setiap kita akan jadi hal yang terus diceritakan, baik itu yang sifatnya teknologi, tergambar, terurai, terlihat oleh generasi kita. Fakun hadisan, maka bagaimana kita memaknai perjuangan hidup ini dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat imam yang sangat besar, A'immatul Mahdahib, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu pernah hilang hafalannya, padahal mujahadahnya luar biasa, mendapatkan petuah dari gurunya Imam Waqi. Untuk apa? Litarkil ma'asi. Itu artinya perjuangan harus berdasarkan positif untuk mendapatkan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi apapun yang kita lakukan itu, kalau niat kita baik dan juga tujuannya hanya untuk Allah, semua dalam bentuk perjuangan ini semoga itu menjadi amal yang berkah ya. Masya Allah. Ya pemirsa, memaknai hidup dengan perjuangan akan kembali bersama kita semua tentunya setelah yang satu ini. Memaknai hidup dengan perjuangan ya Ustadz Ahmadi, Ustadz Zia ya. Ini Masya Allah berbicara tentang perjuangan hidup ya, baik di zaman Rasulullah maupun di zaman kini ya. Nah untuk Ustadz Zia sendiri, bagaimana kita mengambil pelajaran dari perjuangan di zamannya Rasulullah dan sahabatnya Ustadz? Silakan Ustadz Zia. Baik, sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi ya, memang perjuangan ini konotasinya adalah perjuangan fisik. Namun ternyata Rasulullah SAW itu selain berjuang secara fisik, karena zaman dahulu kita tahu banyak peperangan di era Nabi ya dan era para sahabat. Namun yang lebih penting adalah bagaimana Nabi bisa menyampaikan Islam, bisa menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan cara yang santun, yang toleran, yang tasamuh. Ya, kita bisa tahu bahwa yang penting di dalam diri para sahabat itu adalah ketaatan. Ya, bahkan disebutkan dalam ayat Allah berfirman, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan atau menginterpretasikan makna liya'budun ini adalah liya'rifun. Liya'rifun ini artinya adalah agar mengenal Allah. Kan orang tidak akan bisa beribadah sebelum dia mengenal Allah, sebelum dia mengenal Tuhannya. Maka dari itu fase Makkah yang mana adalah 13 tahun itu dibuat atau dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai fase untuk mengenal Allah, mengenal Robnya. Baru ketika fase Madinah itu banyak syariat-syariat yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih, dan di situ Rasulullah menanamkan kehidupan bersama-sama, kehidupan yang bukan hanya untuk umat Muslim saja. Rahmah dalam Islam itu untuk manusia, untuk hewan, ya, untuk sesama manusia.
Bahkan Rasulullah SAW juga punya seorang mertua yang beragama Yahudi, ya, dan itu tidak masalah. Rasulullah tidak pernah menyampaikan atau menyuruh para sahabat untuk membunuh, menyakiti orang di luar agama Islam hanya karena perbedaan agama. Ya, kita tahu tasamuhnya Rasulullah itu sangat luar biasa. Rasulullah pernah diucapkan doa keburukan oleh seorang Yahudi, ya, dengan perkataan assalamualaikum, ya, kehancuran bagimu wahai Muhammad. Kata Rasulullah, waalaikum, ya. Sayyidah Aisyah sewot, ya Rasulullah, apakah kamu nggak dengar barusan dia ngomong apa? Santai Aisyah, ya, Allah itu maha baik, Allah itu maha santai ibaratnya gitu ya. Dan itu menjadi pedoman bagi kita untuk agar tidak berjuang dengan cara yang tidak dihalalkan, dengan cara yang tidak diperbolehkan. Iya. Mungkin begitu. Baik. Nah, untuk Ustadz Ahmadi ya, menyambung tadi dari pembahasan yang disampaikan oleh Ustadz Zia ya. Nah, berarti di dunia ini apakah bisa kita jadikan sebagai medan perjuangan? Lalu medan perjuangan seperti apa kalau di zaman saat ini, Ustadz? Oh tentu. Iya. Betapa misalnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengajarkan kita, safir tajid iwadan aman tufarikuhu fabulughul izzi fi nailil furas. Pergilah, berjuanglah. Untuk apa? Untuk mendapatkan izil furas, kemuliaan, momentum besar yang Allah sudah siapkan untuk kita. Maka ketika kita fabulughul izzi fi nailil furas, ketika kita mengoptimalisasi kehidupan jauh lebih baik dari hari ini yang kita rasakan, itu adalah perjuangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tuh dalam terminologi kita beragama Islam istirahat. Istirahat yang kita pahami adalah ar-rahah. La rahata fil ayat, tidak ada istirahat dalam kehidupan. Yang ada adalah intiqalul amali ilal amali. Perpindahan satu aktivitas ke aktivitas lain sehingga menambah satu nilai-nilai di hadapan Allah, menambah mizanil hasanat, timbangan yang luar biasa di hadapan Allah, sehingga itu melahirkan perjuangan-perjuangan memaknai hidup. Value yang paling penting. Bagaimana nilai-nilai, mohon maaf, kita diam saja, senyum saja, itu bisa jadi ibadah. Ketimbang kita dia merengkel merengut, untuk apa? Ya kan, ayam saja mati diam aja, apalagi kita manusia. Pahit gitu ya? Luar biasa. Ya kan? Jadi ayo kita berjuang dengan cara memaknai kehidupan. Jangan sampai satu detik pun lewat dari muraqabatullah. Bagaimana Allah memperhatikan kita, huwas samiul alim, dia maha mendengar, maha mengetahui. Dia maha tahu dari apa yang kita lakukan. Maka perjuangan dengan membuat aktivitas kita penuh dengan value-value, nilai-nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai ya. Jadi perjuangan itu maknanya sangat luas. Betul. Bukan berarti perjuangan hanya di medan perang. Perjuangan yang terberat saat ini itu ya perjuangan ketika kita berada dalam kehidupan yang nyata sehari-hari ini ya Ustadz. Betul, ya. betul. Ya. Dan Ustadz Zia, saat ini kan lagi masa pandemi ya Ustadz ya. Nah, bagaimana kita memaknai perjuangan di tengah masa pandemi seperti ini, Ustadz? Baik, pandemi ini kan kita sudah jalan 1 tahun ya. Betul, Ustadz. Artinya ya kita sudah banyak pengalaman-pengalaman yang kita lihat di antara kawan-kawan kita, di antara para sahabat. Dan itu bisa kami ambil kesimpulan bahwa sejauh ini orang itu tetap bisa memberikan manfaat meskipun mereka bekerja dari rumah. Meskipun mereka tinggal di rumah, meskipun mereka ya tidak kemana-mana gitu ya. Jadi kalau Rasulullah berkata khairun nas anfa'uhum linnas, itu berarti memang bisa dijalankan di mana saja. Meskipun dalam era pandemi, dalam kondisi kita di dalam rumah, kita bisa menjalankan, katakanlah misal membuat konten yang baik, membuat video-video yang mengajak orang kepada penguatan iman. Video-video atau konten-konten tentang agar orang lain mau berbuat baik yang sama seperti kita. Dan itu saya rasa merupakan sebuah perjuangan pada saat ini gitu ya. Karena gerak kita terbatas, kita tidak bisa langsung terjun ke berbuat baik, katakanlah misalnya
katakanlah beberapa waktu lalu masjid sempat ditutup gitu ya. Nah sekarang kita bisa menerapkan itu dengan cara yang ya menebarkan kebaikan lewat virtual gitu mungkin ya. Baik, jadi sebaik-baiknya hidup itu adalah hidup yang bermanfaat untuk sesama ya, Masya Allah ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Jelang Iftar. Setelah ini kami akan kembali berdiskusi kembali di Jelang Iftar. Jangan kemana-mana, saksikan Jelang Iftar setelah yang satu ini. Mengenai hidup dengan perjuangan. Masya Allah, tema hari ini luar biasa nih Ustadz. Kalau berbicara masalah perjuangan kita kayaknya semangat gitu ya. Bismillah, semangat, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi sesuai tema, jadi kita juga harus semangat gitu ya. Mudah-mudahan tidak hanya semangat di sini ya Ustadz ya, tapi setelah ini terus selalu bersemangat. Tentunya semangat di jalan Allah yang pasti ya. Ya, Ustadz Ahmadi, kalau berbicara mengenai tentang perjuangan, nah kita kan juga harus punya contoh, suri tauladan yang harus kita panuti. Nah ini bagaimana memaknai suri tauladan dalam memaknai hidup penuh perjuangan ini, contoh-contoh dalam kehidupan kita Ustadz. Silakan Ustadz. Satu ketika ya. Rasul didatangi oleh A'rabul Badawi, orang Arab Badui. Ya Rasulullah, aqimis mata sa'ah. Rasul, kapan kiamat ini? Gitu. Emang sudah berjuang apa di dunia ini? Kok nanyain kapan kiamat? Ya, saya sudah sholat, saya sudah beriman dan seterusnya. Rasul sampaikan, anta wa man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kau cintai, kau yang idolakan. Itu artinya kepada siapa kita mencontoh? Tentunya pada figur khiyarun min khiyarin, manusia pilihan dari seluruh pilihan. Siapa dia? Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah kabarkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contohlah Rasul, contohlah Nabi Muhammad. Untuk apa? Perjuangannya. Permasalahannya, nabinya udah wafat, Rasulnya udah nggak ada. Kalau Bunda Mugi masih ada, masih bisa dilihat. Rasul nggak ada, bagaimana mencontohnya? Maka kita harus belajar dari sirahnya, perjalanan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul tidak kemudian sedikit-sedikit makan, tapi makannya sedikit. Kalau saya sedikit-sedikit makan. Rasul Ramadan tidurnya sedikit, saya dikit-dikit tidur. Di mobil tidur, di bangku sambil nunggu tidur. Ya kan? Artinya tidak ada yang lain, tidak ada yang bukan. Kita mesti menuju satu figur khiyarun min khiyarun. Manusia, basyarun lakal basyar. Dia manusia biasa, tapi tidak seperti manusia biasanya. Dia baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, sudah ada contoh kita yang kita panuti ya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan yang pasti juga nih Ustadz Ziyah, sebagai seorang muslimah, kita kan selalu pasti ingin istiqomah dalam perjuangan. Nah ini bagaimana cara kita istiqomah dalam perjuangan ini Ustadz? Baik, istiqomah ini memang satu pekerjaan yang kelihatannya mudah ya, tapi ternyata sulit. Betul sekali. Ya, sulit sekali. Tidak konsisten, mudah, ya? Konsisten itu sulit sekali. Ya, karena kesulitan itulah maka Allah mengganjar suatu keistiqomahan dalam beragama itu dengan surga. Ya, kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Wa absyirul ladzi bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berilah kabar gembira tentang surga bagi orang-orang yang istiqomah. Sebelum di surga, ketika dia meninggal, ya,
malaikat pada turun pada mendatangi dia dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih karena kamu sudah istiqomah dengan agama ini. Ya. Dan istiqomah itu bukan hanya untuk hal-hal yang besar, untuk hal-hal yang kita anggap sulit, ya. Misalkan sholat kita anggap ya itu sebagai rukun Islam, tapi hal-hal kecil juga itu akan dianggap oleh Allah sebagai pahala yang sangat besar. Kata Rasulullah SAW, ya, khair a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan kita itu adalah yang kita senantiasa mudawamah. Mudawamah adalah kita ya konsistenkan setiap hari. Wa in qalla, walaupun sedikit, walaupun kecil. Tapi kalau kita konsisten, ya kita istiqomah, insya Allah pahalanya akan besar. Karena itu ya kita konsisten ini ya menjadi panutan juga atau sesuatu yang harus kita pegang dalam beribadah. Iya, Masya Allah. Yang pasti juga nih Ustadz, kalau perjuangan itu dalam berbagai hal, insya Allah bisa istiqomah nih. Amin. Tapi kan yang agak berat banget itu pada saat kita perjuangan untuk melawan hawa nafsu kita ya. Nah ini bagaimana ya Ustadz Zia? Ustadz Ahmadi yang bisa bantu juga nih. Bagaimana dengan perjuangan kita nih untuk melawan hawa nafsu kita ini Ustadz? Musuh yang paling dekat dengan kita bukan musuh kita yang dengan mata bisa terlihat. Itu betul. Bukan juga rival kita dalam urusan dunia dan seterusnya, bisnis dan seterusnya. Tapi musuh adalah yang paling dekat. Inna syaitana yajri kama majrad dam. Itulah yang kemudian bahwa dekat sekali kita dengan musuh kita. Maka jangan takuti dia. Tapi kita harus terus berjuang memberanikan diri bahwa kita adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah menangkan kita setahun ini dengan COVID-19, itu artinya Allah sudah merdekakan kita dengan segala apa? Perjuangan-perjuangan. Sehat kita sampai kita pada Ramadan kali ini 1442, itu artinya sekali lagi bahwa kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari perjuangan-perjuangan yang artinya nilai untuk terus memperjuangkan li'ila'i kalimatillah. Bagaimana kita menjaga eksistensi daripada somadiyatullah. Masa pandemi begini, orang mulai degradasi moral, degradasi iman dan seterusnya. Jangan tukar somadiyatullah. Jangan pernah tukarkan eksistensi Allah. Jangan pernah ganti di mana Allah menaruh kita di dalam diri kita, untuk kemudian itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya Ustadz, mudah-mudahan Ramadan kali ini ya membuat kita tuh bisa berhijrah ya, benar-benar hijrah lebih dekat dengan Allah, walaupun saat ini juga pandemik masih juga mewabah. Amin. Ya, seperti Ramadan yang sebelumnya dan Ramadan kali ini pun masih sama ya. Yang pasti tadi kita nggak boleh menyerah ya Ustadz ya. Betul sekali. Nggak boleh nyerah, yang pasti tetap berhusnuzon juga sama Allah ya. Nah, Ustadz Zia sendiri nih menghadapi pasti punya kandalah kan? Dalam kehidupan juga punya masalah. Kalau Ustadz Zia sendiri secara pribadi, bagaimana cara Ustadz untuk terus semangat dalam perjuangan itu Ustadz? Baik, kalau saya melihat bahwa kita melakukan sesuatu, tentu kan ada feedbacknya. Betul. Ya, kita melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, insya Allah kita akan mendapat sesuatu dari hal yang kita lakukan. Entah itu pahala, entah itu manfaat bagi diri kita sendiri. Saya akan senantiasa berpikir begini, kalau saya melakukan sesuatu yang baik sekarang, ya, maka 5 tahun ke depan diri saya sama-sama seorang Zia ya, itu akan berterima kasih kepada diri saya yang dulu, bahwa wah kamu dulu ya sudah katakanlah ya self improvement, belajar sesuatu yang baik. Saya akan berterima kasih bahwa sekarang saya bisa menjadi seperti ini, bahwa sekarang saya bisa mencapai titik ini, dan itulah yang menjadi kiat kita agar kita bisa senantiasa istiqomah. Masya Allah, waduh hari ini saya dapat ilmu baru lagi ini ya. Alhamdulillah. Aduh, jadi alhamdulillah senang banget nih kalau kita membawa di jelang iftar ini, otomatis juga banyak belajar ya, karena kita ini kan perlu saling mengingatkan ya Ustadz. Betul sekali. Ya, ingin banget belajar lagi nih Ustadz, cuman waktu jua sudah tiba nih Ustadz ya. Ustadz Ahmadi silakan sedikit pesan ke pemirsa, silakan Ustadz.
Rasul pernah pesan kepada kita, andai kematian hadir, kematian menjelma, kematian datang di mata kita, wa fi yadihi fasilah, tapi di tangannya ada biji korma, falyagrisha, segera tanam, meskipun sudah mau mati. Wa matri nafsun mata taksibu goda, kita nggak pernah tahu kapan kita akan mati. Wa matri nafsun fi ayyi ardin amut, kita nggak pernah tahu di tanah mana kita diwafatkan Allah. Berjuanglah, disitulah kita tidak akan takut dengan kematian. Iya, terima kasih Ustadz Ahmadi dan Ustadz Zia. Sedikit pesan ke pemirsa, silakan Ustadz. Baik, sebagaimana yang tadi kami sebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita bisa menebar banyak manfaat. Kita bisa memberikan semua yang kita pahami, yang kita berikan, yang kita kuasai gitu ya untuk orang lain. Baik dari ilmu, baik dari harta, baik dari tenaga, apapun. Dan semuanya itu ingatlah bahwa tidak akan pernah ya satu amalan kecil pun itu dilupakan oleh Allah. Pasti amalan kecil pun akan ada pahalanya dan itu akan menjadi bekal kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak ya Ustadz Zia, Ustadz Ahmadi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sharingkan hari ini di jelang iftar bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi ladang ibadah untuk kita semua, terutama di bulan Ramadan yang suci ini. Ya pemirsa, hidup sementara. Untuk itu jangan tersia-sia. Yuk kita sama-sama terus berjuang dan tanpa menyerah untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama. Dan saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas hari ini mohon undur diri, mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.